ngelihat lebih ke penyakit hati ya, teman-teman mitra yang sering mengeluh, udah gitu sering terlalu banyak melihat grup WhatsApp dengan berita-berita yang aneh-aneh gitu loh kan. Tapi selama 6 tahun saya nge-Grab, saya masih bisa mendapatkan cuan, meskipun ada yang pernah sedikit tapi nggak pernah rugi. Saya pernah ngerasain susah, jadi saya bantu. Tapi kamu harus nurut sama saya. Kamu percaya nggak bahwa yang namanya satu aplikator kamu bisa dapat uang? Percaya, oke. Kang David, selamat datang Kang David. Kenalin Mang, teman saya. Teman saya. Bikin kaget. Halo David, saya manggil Om. Okay. Karena lebih tua pastinya. Pasti. Tapi nggak jauh-jauh banget. Iya. Oh, gitu. Iya, Kang aja boleh. Kang ya? Iya. Manggil saya Pak. Oke lah. Jadi kemarin itu gue ke Bandung. Oh kemarin yang saya diajak. Yang kamu nggak diajak. Betul, ketemu Kang David inilah. Kang David ini salah satu tuh mitra GrabCar yang apa ya? Ya jagoannya Bandung lah boleh dibilang ya. Oh gitu. Apa terlalu sombong? Kalau bilang gitu. Jagonya karena apa tuh Bang? Jagonya kalau boleh now tuh. Kalau boleh now karena kita lihat tayangan berikut ini. Ada dia. Ada ya? Ada. Udah bisa sekarang. Nama saya David Hasiholan Marpaung. Saya udah nge-Grab itu dari tahun 2017 bulan Juni. Orangnya bisa dibilang santai. Kalau di rumah tangga ya, santai apa adanya. Tapi kalau di kerjaan tekun, bisa dibilang ngoyo, orangnya happy. Terus kalau ke anak dia lebih tegas sih, kalau ke anaknya. Papa itu selalu ngebantu orang. Misalnya ada orang yang perlu gitu, mau teman, mau dari keluarga, Papa bantuin. Oke, Bang. Saya nggak ada tergabung sama komunitas manapun, tapi saya punya komunitas sendiri, komunitas kecil, namanya ODGJ. ODGJ itu adalah orang dalam Grab Jawara. Komunitas saya ini, saya memang sengaja buat kayak semacam satu klinik, membuat driver yang normal menjadi driver ODGJ yang ketika mereka kerja mereka nggak pernah mikir gitu. Mereka nggak pernah ngeluh, mereka nggak pernah punya prasangka buruk apapun, tapi mereka tetap bisa hidup. Nah seperti itulah, analoginya seperti itu. Apalagi kemarin tuh dia sempat cerita kalau dia ngebantu driver-driver baru yang baru-baru masuk ke Grab, dituntun sama dia, diajarin sama dia. Ya senang aja, maksudnya ada rasa bangga juga gitu. Kalau dia mau bantu orang, saya selalu dukung ya, maksudnya kalau dia cerita ya saya dukung gitu kalau emang itu bagus buat teman-teman di sekeliling dia. Nah, setelah aku digabung di Grab ini, aku pertama-tama susah dapat orderan nih kan, karena itu disarankan kawan pakai aplikasi lain. Nah, aku poligami lah tepatnya kan. Aku dapat orderan lah dari Grab ke daerah Parayangan, Kota Baru kan, pada Larang. Nah, aku ketemulah sama Bang David di situ, cerita lah kan, kau fokus, jangan pakai 2 aplikasi, fokus saja. Nah, gitu Mas. Oh gitu. Iya. Kenyataannya mah belum kelar diedit ya. Jadi lu tadi belum lihat apa-apa ya. Tapi penonton mah udah lihat. Udah lihat pasti. Benar. Jangan begitu dong. Benar. Jadi Kang David ini baru aja bikin komunitas namanya ODGJ ya Kang ya? Iya. ODGJ singkatannya apa tuh? Orang dalam Grab Jawara. Nah, gitu. Ordal. Iya, orang dalam. Doi sering banget nih bilang ordal soalnya di Bandung. Iya. Soalnya apa-apa sistem, apa-apa gitu, dia ngerti banget. Lu orang dalam ya suka digituin. Padahal enggak.
Gimana? Boro-boro. Cuman emang tahu aja ya. Om. Iya. Ya, tapi tadi fokusnya adalah saat kita nonton yang tadi tuh, yang kita belum nonton. Tapi ya kurang lebih fokusnya adalah dia selalu bilang fokus. Kalau lo ngerjain apapun tuh fokus. Iya. Gitu ya Kang ya? Iya. Pasti. Betul sekali. Ya, maksudnya itu gimana sih Kang? Kalau fokus gitu Kang? Simpel sebetulnya. Ketika kita bekerja dalam hal apapun, kita nggak konsentrasi, sulit sekali kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Kebetulan kan pekerjaan saya adalah mitra Grab. Nah, jadi saya itu harus yang namanya fokus di satu tempat atau di tempat manapun juga, tapi kita tuh punya banyak konsentrasi, memperhatikan jalan, setelah itu berkomunikasi dengan penumpang, baru memperhatikan map apakah betul atau tidak. Jadi banyak sebetulnya. Nah, kalau misalnya kita nggak fokus dan kita nggak konsentrasi, wah itu buyar. Salah satunya udah pasti kacau. Itu dalam bekerja tuh yang penting fokus apa nih, objektif utama apa nih gitu ya? Iya, kita punya mindset bahwa kita keluar dari rumah itu untuk mencari uang. Jadi pekerjaannya kita geluti. Setelah itu kita perhatikan senjata yang mau kita bawa ini apa. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Siap. Nah, cuman kalau gue perhatiin ya, sebenarnya teman-teman mitra tuh bukan yang nggak mau fokus, cuman kan yang ini nggak cuma teman-teman mitra lah. Ini menurut gue masalah fokus ini itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari lah ya, apapun pekerjaannya ya. Iya. Ada pekerjaan, mungkin dalam hal ini adalah ngantar penumpang kalau mitra gitu ya, ngantar penumpang, servis yang bagus kan gitu ya, karena kan kita jasa ya. Iya. Cuman kan ada token yang harus dibayar, ada sekolah anak ya kan, ada apalah kontrakan segala macam. Itu kan kadang bikin buyar ya. Misalnya kita pengen kerja nih, fokus nganter orang, orangnya ngeselin dikit kita jadi emosi banget karena kebetulan token udah mau bunyi nih, gitu kan? Iya, betul. Gitu nggak sih? Nah itu pasti Kang David juga pernah kan ngadepin yang kayak gitu-gitu kan? Ada. Kebutuhan mepet nih, tapi harus kerja. Iya. Dan nggak boleh keganggu sama pikiran-pikiran lain, betul kan? Penyakit hati sih Bang sebetulnya. Saya ngelihat lebih ke penyakit hati ya. Teman-teman mitra yang sering mengeluh, udah gitu sering terlalu banyak melihat grup WhatsApp dengan berita-berita yang aneh-aneh gitu loh kan. Dan akhirnya membuat kayak semacam toksik dan akhirnya membuat pengaruh yang sangat-sangat jelek gitu loh. Bagaimana perlakuan si mitra yang satu terhadap penumpang dan yang membuat akhirnya dia share di WhatsApp grup dan akhirnya kebawa gitu loh. Jadi akhirnya kayak dia tuh kayak semacam kayak antipati, wah gila ini penumpang ini nggak boleh yang namanya dikasih hati nih gitu kan. Gitu. Gila aja ini, tarifnya murah, ngapain dikasih hati? Oh ngapain dia nyalain AC? Bodoh amat, gua nggak mau, rugi banget gua. Nah gitu loh. Nah, jadi dia tidak mengkalkulasi perhitungan di dalam pekerjaan dia. Nah, kalau saya sih sebetulnya gini, penyakit hati itu saya masih ada, nggak 100% hilang, tapi saya berusaha untuk menghilangkan penyakit hati itu sebetulnya. Jadi intinya ketika saya melangkahkan kaki kanan dari pintu rumah saya kerja, ada kurang lebihnya di dalam pekerjaan saya, yaitu saya jalanin gitu. Ada yang mungkin ada saya dengar berita ya, kita mesti skeptis ya. Kita nggak langsung percaya gitu bahwa berita itu benar apa adanya mengenai masalah sistem, mengenai masalah insentif, mengenai masalah apapun, mengenai masalah perilaku customer. Selama 6 tahun saya Grab, saya belum pernah rugi. Baik itu masalah apapun juga ya, bahan bakar apapun, saya nggak pernah rugi. Semacet-macetnya gitu. Itu dengan kalkulasi dan pemikiran saya sendiri bahwa saya percaya. Nah, seperti motonya Grab kan percaya. Jadi saya percaya dengan hal apapun. Bagus dia. Masuk. Bagus. Iya. Gua belum bridgingin. Dia udah langsung masuk, bagus banget. Iya. Iya. Karena memang di hidup saya bahwa saya percaya. Percaya akan segala sesuatu yang baik, saya percaya. Segala sesuatu yang saya yakinin. Ketika saya berumah tangga, saya punya anak, saya percaya bahwa saya bisa menghidupi dia. Ketika saya bekerja, saya percaya bahwa saya bisa mendapatkan uang dari situ. Dan secara kehidupan juga saya percaya bahwa saya bisa berguna buat orang lain. Itu sih sebetulnya.
Iya. Terkadang ada nggak enaknya. Contoh deh, misalnya kalau mitra Grab itu kondisinya nggak sesuai titik orderan, ya kan? Ngordernya kemana, taunya jemputnya di mana, gitu kan? Ada. Belum lagi ordernya hemat, naik ngakunya 2, naiknya 6, gitu kan ya? Itu kan yang bikin kesel kan yang begituan ya? Betul. Terus sekali. gimana? Maksudnya kan itu mau berbaik sangka juga kan kadang susah ya. Iya. Gimana sih ini orang order Iya. kagak dapat pikirannya nih kan ada begitu kan, kita dalam hati kan begitu ya. Iya. Ada yang pikirannya. Iya kan? Iya, ya itu tantangan tersendiri buat saya di jalan, Bang. Bahwa banyak sekali perilaku penumpang yang membuat saya kecil hati. Underestimate ada banyak banget. Terus udah gitu mengakali trip juga ada. Jadi kayak mahasiswi pesan Grab hemat, tapi yang naik 7 orang, bahkan terakhir tuh 3 hari yang lalu sampai 8 orang. Saya bingung mau taruhnya di mana gitu loh. Sedangkan kapasitas mobil saya kan Itu ada yang sampai tiduran di karpet atau bagaimana kalau sampai 7 orang begitu. Di mana duduknya? Di panggung. Iya. di panggung. Kalau orang Gitu Sunda ya? bilangnya di lahun. Di lahun. Iya, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi saya meyakini bahwa semua masalah itu bisa diselesaikan. Tidak dengan emosi sebetulnya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu kepada penumpang dengan hal yang baik, dengan perkataan yang baik, pasti nanti akan buahnya baik. Ketika yang naik 8 orang, 7 orang, padahal kapasitas penumpang harusnya itu untuk Grab Hemat Bandung itu Grab Hemat itu 4 orang, saya akan memberikan edukasi. Mohon maaf nih, saya cuman bisa mengangkut 4 orang. Kebetulan kursi yang di belakang nggak bisa dipakai. Nah, saya akalinya begitu. Nah, saya jawab lagi, enggak Pak, situ doang dikit. Oh iya, nggak apa-apa. Saya kasih nggak apa-apa. Nggak apa? Iya, nggak apa-apa. Karena intinya gini, penyakit hati yang paling penting. Kalau misalnya kita mau mengerjakan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, ya sudahlah, nggak apa-apa. Toh deket, nggak jadi masalah gitu. So, nganternya 700 meter banyak loh yang kayak gitu. Yang naik 7 orang tapi nganternya cuma 700 meter gitu loh kan. Karena hujan. It's okay lah, nggak apa-apa. Cuman jangan gara-gara seperti itu kita langsung membatalkan perjalanan, saya rasa enggak. Atau nggak langsung dongkol ya Om. Iya. Pas udah lihat, udah. Tapi dongkol kan, awalnya dongkol kan? Waktu tahun pertama setelah pandemi, iya. Tapi kesini saya udah mulai melatih mental saya bahwa saya cukup sabar menghadapi yang namanya customer. Udah bisa dilempengin tuh ya Oh, lempeng dengan apapun perilakunya saya lempengin gitu loh. Kecuali kalau misalnya sudah dalam batas menghina. Atau kecuali kalau ada yang parah nggak? Ada yang parah? ada yang menghina tuh ada gitu loh kan. Mas nanti minta tolong ya di apa sih namanya dimampirin sebentar ke Alfamart gitu. Bu, maaf kalau misalnya ini berarti masuknya 2 tujuan. Harusnya ibu apa sih namanya mempergunakan fitur 2 tujuan gitu loh kan, 2 destinasi. Tapi kalau misalnya ibu minta mampir lagi, saya jujur agak sedikit keberatan. Loh, kenapa? Gitu kan. Terus saya bilang, iya Bu, karena memang kalau misalnya begitu sebetulnya ada tambahan biaya. Cuman kalau misalnya dari aplikasi sebetulnya kan tidak diperkenankan untuk meminta biaya lebih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mohon maaf Bu, saya cuma bisa mengantar sampai tujuan yang tadi sudah disepakati. Nah, saya bilang begitu. Marah dong? Ada yang bete dong? Ada yang marah. Ada yang marah, terus udah gitu ada yang membanting pintu dengan sangat-sangat keras. Setelah itu ada yang nyindir-nyindir, ada juga. Nyindir gimana? Nyindir-nyindirnya istilahnya driver nggak mau rugi lah gitu loh kan. Terus gitu ya dengan perkataan yang mungkin kalau nggak biasa mungkin kita bisa kecil hati gitu. Banyak banget sebetulnya, cuman saya meyakini bahwa istilahnya Grab itu adil. Kenapa? Ketika saya mendapatkan penumpang dengan attitude atau karakter yang tidak baik, itulah gunanya feedback yang diberikan oleh aplikator kepada saya. Jadi kita dikasih kesempatan untuk curhat nih. Kita kasih bintang 1. Baru kita tulis ulasan di bawah. Ini berarti mitra ngasih ulasan buat penumpang? Iya dong, itu bisa. Itu bisa. Dan saya sering mempergunakan fitur itu, di mana saya bisa yang namanya curhat. Ini barangkali ada penumpang-penumpang yang juga nonton nih. Bisa loh, bisa. dapat jadi, ya ulasan dari mitra. Iya, jadi saya Dibalikin ya kan, dibalikin tuh. Dan itu Bang, itu berapa kali ada tulisan atau display
Grab telah menghapus bintang yang tidak penilaian yang tidak fair kepada Anda. Nah, itu saya sering banget dapat. Ada ya kondisi ada, itu ya? banyak banget gitu loh. Nah, jadi itulah makanya saya bersyukur kenapa saya sarankan sama teman-teman yang ada di Bandung untuk aktif mempergunakan yang namanya feedback atau ulasan dengan curhat sedikit lah gitu, menceritakan bahwa kita nggak srek sama penumpang ini gitu loh. Dengan yang namanya kan kalau Grab kan dilihat kan ketika ada penumpang yang ini analisa saya. Ketika ada penumpang memberikan bintang 1, Grab tidak langsung sepenuhnya untuk langsung memberikan langsung ngasih kayak gitu aja bintang 1 ke driver. Dilihat dulu nih apa alasannya. Kalau misalnya tidak ada alasan, tidak ada yang namanya ulasan, ya di remove gitu loh. Itu menurut saya. Nah, terus udah gitu kalau misalnya dia kasih bintang 1, udah gitu dia kasih ulasan, dia lihat juga apakah si drivernya memberikan feedback juga. Nah, ketika drivernya memberikan feedback atau ulasan juga dilihat, dibandingkan. Dicocokkan Gitu ya? Ada cocokmologinya di sini. Nah, ketika yang namanya dilihat dari waktunya, dia nunggu terlalu lama sampai setengah jam 2 destinasi, ya kan nggak bener gitu loh. Akhirnya di remove. Dan saya banyak mendapatkan seperti itu dan saya merasa bahwa sampai sekarang ya tidak pernah jadi masalah dan itu sangat-sangat membantu buat saya di dalam memperlakukan penumpang gitu. Tapi saya tetap ngobrol baik, saya tetap memberikan kayak semacam edukasi, Bang, mohon maaf nih, tidak boleh merokok. Masa mobil yang sebelumnya bisa? Katanya, oh mohon maaf nih, mobil saya nggak bisa. Saya bilang kayak gitu. Kan situ kan mobilnya kan mobil sewa. Enggak, kebetulan juga ini mobil pribadi. Tapi kalau mobil sewa juga nggak boleh juga Bang seperti itu. Karena memang aturannya tidak boleh merokok di dalam mobil. Kurang lebih seperti itu Bang. Jadi sah aja ya sebenarnya kalau kita ada yang nggak, karena gue lihat banyak teman-teman mitra yang mau negor tapi takut malah kena bintang kecil gitu. Iya, ya nggak apa-apa. Kan kita kan di akhir perjalanan kita kasih tahu apa yang perilaku penumpang apa yang membuat kita merasa nggak enak banget gitu loh. Kita bisa curhat gitu loh. Dan Grab itu membaca, sekali lagi ya, membaca curhatnya kita gitu loh. Setiap trip yang bintang 1 itu langsung kan ke filter. Kalau analisa saya sih betulnya sebagai orang dalam ya. Sebagai pendiri komunitas ODGJ ya. Saya menganalisa bahwa istilahnya nggak langsung disamaratakan semua. Ketika ada yang bintang 1 muncul nih filternya. Oh ini kenapa ini? Dilihat lagi. Akhirnya oke, ini worth it untuk di remove. Nah gitu. Tapi lu pernah ada ini nggak sih, Kang? Periode di mana lu sebel gitu, sebel sama Grab gitu. Ini gimana sih sistem nih? Oh gimana? Sering. Ada juga tetap. Oh iya sering banget. Mengenai masalah teknis ya, ya mengenai masalah istilahnya bagaimana orderan diberikan, terus gitu mengenai masalah teknis-teknis yang lain. Cuman saya sebel, tapi saya tidak ungkapkan ke orang, gitu loh. Saya mencoba mengakali, karena ketika saya yang namanya sebel sama Grab, sebel sama Grab, udah gitu saya curhat kemana-mana, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Dengan sistem yang baru, dan sistem barunya misalnya nyebelin banget gila. Masa saya di depan dapatnya orderannya di belakang? Kurang lebih seperti itu. Saya diem, saya akalin gimana caranya. Ketika saya namanya ada di 2 ruas jalan yang berbeda, satu arah berbeda atau misalnya satu arah, saya akalin gitu loh. Nah, jadi saya mencari solusi bukan curhat keluar sebetulnya. Karena kalau misalnya saya curhat kemana-mana dengan harapan Grab mendengar, saya rasa kurang efektif. Jadi lebih baik saya selesaikan masalahnya, saya pecahkan secara kekeluargaan. Jadi saya pecahkan sendiri. Nah, habis saya pecahkan sendiri dan ternyata berhasil, baru saya share sama teman. Bahkan ada kesempatan-kesempatan kayak kopdar gitu sebenarnya kan untuk mengungkapkan kalau misalnya ada yang kurang nih, bisa diimprove lagi kali atau apa gitu. Iya, betul. Banyak sekali gitu loh seperti itu. Cuman memang intensitas kopdar memang saya jarang. Karena buat saya kopdar itu membuang waktu. Siap. Iya. Menarik gitu ya. Iya, karena menurut saya sih pribadi ya, jadi tolong teman-teman pahami semua bahwa ya waktu adalah uang. Siap. Jadi saya nggak ada waktu buat yang namanya. Jadi itu kalau kopdar jangan sering-sering dah. Iya, betul banget Bang. Iya, kalau udah kangen nih ayolah kopdar. Iya, boleh lah. Kalau mau keluhan kumpulin dulu baru ikut gitu. Iya. Pokoknya patokannya habis ngetrip dan nggak ganggu
nggak mengganggu trip gitu. Ya berarti jangan sampai. rata-rata kopdarnya dilakukan malam-malam. Iya. Kalau siang-siang mohon maaf saya nggak bisa gitu. Siap. Soalnya kalau udah kumpul gitu ntar takutnya jadi malas narik. Iya, betul. Kasihkan nongkrong kopi lagi. Betul. Sampai 3 kali ngopi. Karena akan banyak nanti di dalam kopdar itu keluhan yang sama, Ya. udah gitu banyak nanti yang namanya curhat yang sama, ditambah lagi yang namanya perdebatan yang sama yang tidak akan pernah habis-habisnya dan akan muter-muter di situ aja. Dan saya jujur adalah orang yang suka malas untuk berdebat, Bang. Saya lebih Menghindari perdebatan ya. Iya, saya punya pekerjaan dan menurut saya masih bisa mendapatkan cuan dari situ. Kalau misalnya nggak bisa mendapatkan cuan dari situ, saya berhenti. Simple. Tapi selama 6 tahun saya nge-Grab, saya masih bisa mendapatkan cuan meskipun ada yang pernah sedikit tapi nggak pernah rugi. Jadi saya tetap jalanin. Gitu. Saya nggak pernah komplain akan hal apapun. Lebih baik diem gitu. Begitu, Bang. Yang pasti-pasti aja lah. Yang ya. pasti-pasti aja udah. Produktif aja lah. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang misalnya mau berdebat sama saya, ya saya tunjukin ini hasil saya. Kamu mau berdebat sama saya, ini sistem atau pola yang saya jelaskan sama teman-teman semua. Ada yang mau berdebat sama saya, ini hasil saya. Nah iya, ini orang begini nih, Mang. Gua kasih tau aja, Mang. Mari kita ngobrol ya. Gitu. Jadi salah satu kenapa dia ngebentuk ODGJ itu komunitas, fungsinya itu bukan buat ngumpul, bukan buat main-main. Ya ini sistem yang udah gua coba, gitu kan ya? Udah Iya, yang dan berhasil. Gua uji cobakan dan berhasil. Taunya berhasil dari mana? Nih lihat sendiri aja aplikasi. Penghasilannya segini, tripnya segini, metodenya ini. Iya. Hayo yang mau ikut, hayo, gitu kan? Iya, Dan itu isinya betul. teman-teman ODGJ di situ semua. Yang kan? tidak pernah mengeluh. Yang mengeluh saya kick. Ada tuh yang ngeluh. Dan di kick. Ada dan saya kick. Sorry, kapan terbentuknya? Iya. Baru 1 November ya. 1 November, masih baru. 1 Berarti November. secara nggak langsung nih si OGDJ ini nih wadah buat ODGJ. iya ODGJ. Iya. Ini wadah edukasi berarti Om. Iya. Bukan wadah yang komunitas untuk kopdar gitu bukan. Oh enggak. Jadi awalnya itu adalah jadi gini. Saya punya teman dulu saya pernah menjadi bagian dari PT Teknologi Pengangkutan Indonesia selama 1,5 tahun. Nah, selama 1,5 tahun itu ada ternyata kompetisi. Nah, kompetisi itu mungkin memperlihatkan berapa trip yang didapat. Udah gitu memperlihatkan nama. Nah, saya biasanya kan nggak pernah show off. Gitu loh. Tapi karena TPI ini akhirnya muncul terus nama saya selama setahun. Gitu. Akhirnya saya nggak enak. Saya ngomong, boleh nggak saya nggak ikut kompetisi? Karena nama saya muncul terus gitu loh. Nah, mereka tetap bilang katanya nggak bisa. Ya udah saya berhenti. Saya beli mobil. Siap. Gara-gara namanya muncul dulu. Iya. Dia keluar kan. Iya, saya Bisa nggak? Nggak dimunculin? Iya. Nggak bisa. Gue beli mobil sendiri. Gitu. Sebuah solusi. Gitu. Sebuah solusi. Konkret banget solusinya, Bang. Iya. Gitu kan. Setelah itu saya keluar dari situ, saya punya mobil sendiri. Akhirnya saya langsung keluar dari grup WhatsApp-nya SR yang isinya keluhan semuanya. Tapi saya tetap membantu teman-teman yang di dalam. Karena saya pernah merasakan bagaimana yang namanya sulitnya mencari trip dengan level atau sistem yang sekarang. Gitu loh. Jadi kalau misalnya bukan level Jawara ini agak sedikit sulit. Makanya saya bantu teman-teman yang lain. Nah, berangkat dari situ teman-teman yang di SR ini ketagihan sama saya. Sorry Om. Sebelum kita ke situ, apa tadi tuh Jawara? Kan ada beberapa tingkat ya? Iya, Grab. Boleh dijelasin nggak tuh? Jadi gini, Grab itu sekarang punya sistem baru di mana Grab itu kayak semacam membedakan kasta berdasarkan yang namanya trip intensnya trip yang dilakukan oleh si mitra tersebut. Frekuensi ya, iya, intensitas trip iya. ya, dalam per hari gitu Iya, ya. ada kastanya. Ada level anggota, ada level pejuang, ada level kesatria, dan yang paling tinggi itu adalah level Jawara. Nah, level Jawara kebetulan di Bandung ini minimal tripnya itu 250 trip Per bulan. per bulan 250 trip. Nah, 250 trip. Kalau misalnya bisa achieve di 250 trip, nah Minimal. itu minimal. Nah, itu masuk ke level Jawara. Tapi jangan dulu seneng. Karena apa? Karena ada faktor-faktor lain juga. Bintangnya juga mesti diperhatikan. Minimal itu 5. Terus udah gitu performanya yang sering meng-cancel. Itu dikasih kesempatan di dalam level Jawara itu 80%. Gitu loh. Nah, terus udah gitu jam online. Nah, jam online di dalam 1 bulan untuk level Jawara itu adalah 275 jam. Gitu loh.
Nah, sebetulnya menghitungnya gampang. Nah, pada waktu dulu 125, terus naik ke 250. Wah, ribut tuh semuanya. Wah, gila ini si Grab ini VOC. Bajingan. Nah, kan gitu dibilangnya gitu kan. Wah, gila. Kita namanya kerja rodi gitu loh kan. Terus udah gitu saya ngomong gitu. Bentar dulu nih. Saya mau nanya, boleh minta tolong hitungin nggak? Kebetulan saya nggak punya kalkulator. 250 trip dibagi 30 berapa ya? Mereka jawab, 8. Lu nggak bisa dapat trip per harinya 8? Wah, kadang-kadang gue juga 15 ya. Kalau kayak gitu ngapain protes 250 trip minimal? Iya. Kan sih seperti itu kan? Karena kaget sama 250-nya sebenarnya. Iya, udah FOMO duluan. Tapi nggak dihitung dulu. Iya, udah fear of missing out gitu loh semuanya gitu loh kan. Pokoknya semuanya itu udah jelek gitu loh. Akhirnya saya bagi 30. Wah, kita dikasihnya kerja rodi begini. Coba lihat dulu level jawaranya. Di situ ada minimalnya berapa? Dari 30 hari, lu dikasih waktu minimal untuk bisa dapat achieve level jawara itu berapa? 22. Nah, berarti Grab kasih lu libur berapa hari? 8 hari. 8 hari cukup nggak buat lu libur? Kalau gua nggak pernah libur. Jadi selalu saya bagi 30 gitu loh. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang akhirnya mereka oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Yeah. Oh gila ini sewanya 155.000 per hari. Oh gila, gue berat banget begini. Akhirnya saya kasih pemahaman. Kamu online dari jam berapa? Dari pagi, dari subuh. Terus udah gitu ngetemnya di mana? Di mall. Ya mall belum buka. Saya bilang begitu. Ngapain lu ngetem di mall? Jangan di mall sayang. Saya bilang kayak gitu. Iya. Suka gitu ya? Iya. Kadang ngetem depan gedung kosong ya ada apaan gitu ya? Gitu loh. Baru kaki diangkat gitu loh kan. Jempol naik ke atas begitu loh kan. Narangkel kanu cokor. Kanu spion gitu loh kan. Tolong diartiin Pik. Artinya apa Pik? Jadi saya ada pernah menjuluki namanya himpunan driver online cokor narangkel kanu spion. Jadi saya sering banget tuh ngelihat yang namanya supir mobil sewa itu dengan santainya kakinya itu di atas nyangkut di spion tuh gitu loh. Di grup WhatsApp mereka bilang, waduh ngeluh sepi apa segala macem. Karena saya saking gemesnya saya datangin gitu. Jadi saya sering ngedatangin mobil-mobil online yang ada di pinggir jalan bang. Apalagi yang namanya mobil sewa, karena saya pernah menjadi bagian dari situ. Saya tanya, kamu 155.000 per hari sewa, udah gitu kamu nongkrong kayak gitu. Ini sekarang yang namanya jamnya after hour atau pulang kerja, kenapa kamu nggak keliling? Momentum orang yang namanya momentum pagi, siang, malam kamu keliling. Di luar momentum itu baru kamu ngetem, tapi di spot yang potensial. Ya udah, bang, bikinin dong komunitas. Saya nggak mau, saya udah pernah masuk, isinya orang-orang ria semua. Saya nggak suka show off kayak gitu. Begitu dia show off 25 trip, 30 trip, begitu ditanya, gimana bang cara dapatnya? Ya saya keliling aja. Bangsat nggak tuh? Waduh. Iya, saya kasihan loh sama teman-teman yang lain gitu kan. Kan ada cara-caranya. Iya kan ada orang, ya kan dia show off nih 30 trip, 25 trip, giliran yang kasihlah tipsnya gimana gitu tips ya. sama triknya. Jangan dirahasia-rahasiaan lah ya. Ya ada aja lah. Ya kelilingnya kayak gitulah. Kalau misalnya orang Bandung bilang ya ngolecer lah. Itu saya benci banget sama orang begitu. Iya. Akhirnya saya ya sudah kalau kayak gitu. Ayo kita bikin komunitas bareng-bareng, waktu itu masih 4 orang. Ayo kita bareng, tapi saya punya syarat nih. Ketika yang namanya mulai on-beat, itu wajib share live location 8 jam. Itu yang pertama. Kalian sanggup nggak? Sanggup. Bilang gitu. Yang kedua, setiap kalian dapat orderan, kalian wajib yang namanya screenshot titik pick up sama titik drop off. Loh, kan dilarang. Di situ kan ada yang namanya tulisan kalau misalnya layar tangkap itu apa sih namanya? Kayak ada muncul notif kayak gitu. Saya bilang enggak, selama kita enggak share kemana-mana. Saya bilang enggak, tenang aja. Saya bilang kayak gitu. Itu aman. Sanggup enggak? Oke, sanggup. Nah, setelah itu mereka mulailah bang screenshot. Sorry, apa tujuannya tadi tuh untuk screenshot titik penjemputan sama pengantaran? Saya di utara, abang di selatan. Abang di timur, abang yang lain misalnya di barat, ya kan? Saya di sini. Udah gitu abang screenshot bahwa di utara itu rame, sedangkan saya di selatan itu bau.
saya akan menuju ke yang namanya selatan. Oh, Jadi itu. saya lebih memberikan informasi bahwa yang namanya titik pick up sama titik drop off ini, bahwa potensial penumpang itu ada di sana jam segini gitu loh. Semakin banyak screenshotan Oh, di arah semakin tersebut, enak. semakin ini ya, semakin Iya, semakin enak bang, semakin enak. itu info. Di sini lagi rame loh sebenarnya iya, itu ayo ya. gas, muncul ke sana gitu loh. Ini kan diem-dieman ngapain? Terus udah gitu gunanya grup WhatsApp apa gitu loh kan? Iya, iya, Mau iya. kasih stiker gitu loh kan? Saling support ya sebenarnya ya. Kenapa nggak tujuannya masuk ya. grup arisan aja kalau kayak gitu kan gitu? Kan gunanya grup WhatsAppnya Grab itu apa? Ya, Sorry nih, saya agak emosi gitu kan. Iya. Makanya kenapa saya keluar dari banyak banget grup WhatsApp yang istilahnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu loh. Makanya saya nggak suka gitu. Iya, Gitu loh. Jadi terus gitu banyak banget nih driver-driver yang posting share. Oh, apa sih namanya? Achievement mereka banyak. Wih, gacor. Begitu ditanya teman-teman yang lain, oh, kemana? Kemana aja ini dapatnya? Kok bisa dari jam berapa sampai jam berapa? Kan orang ditanya kan istilahnya dijawab. Ini enggak. Gitu. Ya, keliling aja kayak helikopter. Nyebelin nggak sih ditanya begitu? Akhirnya saya tarik nih masuk ke komunitas. Saya ajarin nih. Kamu tuh mesti tahu yang namanya momentum pagi, momentum siang, momentum sore. Kamu mesti tahu nih karakter masyarakat yang mengorder Grab itu seperti apa. Di daerah sini itu lebih banyak pesen yang namanya aplikator kompetitor. Kamu jangan di situ. Kamu di sini nih banyak nih yang namanya order Grab. Kenapa di sini banyak order Grab? Karena di sini banyak kos-kosan, pegawai puskesmas, udah gitu apartemen. Di sini itu mereka nggak punya mobil, mereka pasti mempergunakan transportasi daring dan mereka mempercayakan itu sama Grab. Jadi saya kasih ini Itu analisa dari mana bang? sendiri, rutinitas itu sendiri gitu loh. Saya 6 tahun lah ya, 6 tahun. Iya. Ya kan kurang lebih lah. Iya, tapi saya baru mikir setelah pandemi bang. Di mana pas waktu pandemi akun saya bau banget gitu. Saya on jam 5 pagi, penglarisnya jam 11 malam waktu itu. Karena saking gak adanya penumpang. Gitu. Terus udah gitu, saya sampai datang waktu itu ke GDC. Sampai mau nangis. Tapi gak ada orang yang mau muncul gitu. Karena mereka semuanya ternyata lagi pada Zoom di rumah masing-masing gitu. Jadi saya sendirian aja. Jadi saya selama kurun waktu pandemi, saya gak pernah libur. Sehari pun. Saya jalan terus. Sampai saya waktu itu ikut program Google tuh. Yang ngacak-ngacak jalan. Gitu loh. Saya sampai ke Pangandaran, Bang. Programnya Google? Iya, yang dari Grab. Yang ngerekam jalan, tapi nggak lebih daripada 30 km per jam gitu. Nah itu saya sampai ke Pangandaran, balik lagi. Nggak ada kerjaan aja pokoknya. Pelan-pelan aja terus gitu. Saya kerjain tuh selama 3 minggu. Saya trip terjauh di Bandung tuh. Aslinya. Lewat Santolo, lewat lagi yang namanya Ciamis, lewat lagi yang namanya jalur selat. Pokoknya semua saya jalanin, Bang. Pantai Iya. gitu. Di sambil saya ngedengerin curhatnya leasing, kapan mau dibayar gitu kan. Wah, gila. Leasing yang curhat. Iya. Itu perjuangan banget itu. Iya, ini lagi pandemi, saya nggak bisa ngapa-ngapain, gini. Semuanya mati gitu. Dia tahu saya lagi berjuang, makanya saya dikasih sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Nah, saya cuma waktu itu itu libur tuh ya makamin ibu saya doang 2 hari, habis itu saya kerja lagi gitu loh. Jadi saya nggak pernah libur. Makanya saya tahu. Jadi kalau misalnya ada driver yang so tahu, mana sini hadapan sama gua. Langsung tarik. Iya, ayo sini berdebat sama gua. Nah, saya berdebat sama dia, saya kasih hasil saya, baru dia percaya. Kamu mau ikut sama saya nggak? Boleh, tapi jangan ke rumah ya. Saya bilang kayak gitu. Ikut pola trik maksud saya gitu. Iya. Masa ikut kalau saya ikut ke rumah nanti saya berat lagi gitu loh kan. Tahu ngikut buka tudung saji lagi. Iya gitu loh. Masak apa nih? Ada enak nih kan. Lapar gitu. Emang harus gitu ya Om? Iya. Si para mitra ini, rekan-rekan mitra juga harus berpikir yang kritis juga. Maksudnya tentang kayak Om tadi bilang analisa segala macam. Iya. Nah itu harus bener-bener ya. Iya. Tapi kadang kritisnya marah-marah doang. Itu Bang. Maksudnya Karena udah terlanjur emosi dan terus nggak bisa berpikir jernih juga kan. Nah makanya teritori saya kan di Bandung. Jadi driver yang marah-marah saya datengin. Kamu marah-marah di grup, mau berdebat sama saya, sini, ayo kopdar kita. Saya ketemuan tuh sama dia Bang. Saya datangin. Maksud kamu apa? Oh nggak mungkin begini sistemnya. Ini saya jelasin. Ini kamu ngetem di sini, sinyal kamu nggak bisa ngaceng.
Soalnya kenapa? Sinyalnya nggak naik-naik gara-gara kamu diem. Makanya kalau misalnya kamu diem di satu spot, tidak lebih daripada 20 menit. Kalau kamu pengen lebih daripada 20 menit, lakukan yang namanya panggilan WhatsApp call. Tapi jangan juga kamu buka YouTube, atau buka TikTok, atau buka micet. Karena mereka sekali yang namanya narik, yang namanya memori, itu gede banget. Iya lagi. Kalau yang kamu pakai RAM-nya 3 giga, kamu mabok. Kecuali kalau misalnya kamu RAM-nya 12 giga, kamu buka yang namanya YouTube dan apa segala macam bebas. Oh, benar. Saya bilang gitu. Ada begitunya tuh. Ada, saya perhatiin kayak gitu. Nih HP saya nih, ini Sony Xperia XZ2. Kecepatan menangkap sinyal 4G-nya itu 210 KB per second. Ini namanya chipsetnya. Chipsetnya ini Snapdragon ini 865. Dia itu mumpuni untuk yang namanya nangkep sinyal 4G. Saya bilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu kerja, kamu harus tahu bahwa kamu harus kerja dan kamu persiapkan yang namanya senjata kamu yang berhubungan dengan kerja, jangan yang lain. Ya. Nah, Senjatanya apa? Aplikasi Grab, OVO, Grab Merchant, sama Map, sama WhatsApp buat ngeliatin potensial orderan di mana. Udah itu doang, jangan yang lain-lain. Micet kamu download, slot kamu download, kan PA. iya. Saya bilang begitu. Iya. Application. Dia tuh udah marah duluan. Begitu yang namanya saya lihat HP-nya, Iya. wah kacau. Kamu tahu nggak? Ini nih aplikasi kamu yang terdaftar, ya email kamu yang terdaftar di aplikasi Grab itu dibuka sama 10 perangkat. Saya nyebutnya akun tumpak ping-ping bondon. Itu adalah. Jadi mangku-mangku gitu loh. Oh Iya, abang bayangin nih. benar. Nih, HP saya Sony, ya kan? Aplikasi yang terdaftar itu yang Grab-nya di Sony. Tapi saya punya aplikasi Grab yang dibuka sama HP-nya dia kayaknya jual beli HP kayaknya di toko, bisnis kayak gitu. Jadi kebuka dan dapat semua di 10 HP. Ya gimana sistem memberikan orderan kalau misalnya email kamu terdaftar dan masih nyangkut di HP-HP yang lain. Bersihkan dulu kawan, saya bilang kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, saya tidak bisa mengajari dan memberikan tips dan trik selama kamu berpoligami. Berpoligami adalah aplikasinya pakai lebih dari nggak cuma Grab gitu. Kompetitor ada. Iya, analoginya gini bang. Iya. Lebih fokus ngurus 1 atau ngurus 5? Atau ngurus 3? Ngurus 1 sih enak. Iya. Bener. Ngurus 1 doang kan? Iya. Kalau 3 ribet. Iya kan? Terus gitu dibuka semuanya. Terus dari itu si sistem sekarang kan pintar. Bisa ngelihat, oh yang ini poligami nih, ngapain kita kasih. Skip. Oh iya lagi. Tapi gini, kemarin si Kang David juga sempat cerita soal poligami ini lebih ke misalnya nih, sekarang pakai Grab nih. Antar, Minum dulu, Bang. udahan siap sambil. Emosi saya ini gara-gara pertanyaan abang nih. Aduh ampun. Iya, saya kesel. Santai. Iya. Gimana, lanjut Bang. Kelar nganter, pakai aplikasi yang kedua. Berarti yang pertama kan harus dimatiin ya? Iya. Ya kan ketahuan dong. Akhirnya jadi ya frekuensi sehari jadi dikit dong. Iya. Bener loh. Terus Dikit, berarti nggak serius-serius amat nih orang nih begitu kan jadinya. Nah, mindsetnya sekarang itu adalah mereka melihat adalah trip yang mahal. Trip yang bagus. Jadi diayak tuh sama mereka. Mana nih yang lebih mahal? Wah ini yang diambil nih. Si A, wah udah dia ngambil ke sini dimatiin sama dia. Dia ambil ke sini. Jadi istilahnya pas suatu high demand, diayak tuh sama dia. Begitu sepi, mati semua. Karena sekarang semua aplikator kompetitor juga memperlakukan hal yang sama. Dia akan beri kayak semacam reward kepada mitra yang cuman punya 1. Cobain deh, tanya tetangga sebelah. Sama kayak gitu. Yang tetangga sebelah lebih parah bang. Asli. Tapi kalau misalnya kita fokus sama 1 itu aja dan kita percaya bahwa aplikasi ini bisa yang namanya memberikan cuan dan duit dan luar biasa pintu rezeki buat bisnis kita para entrepreneur yang lain, percaya bisa. Dan saya tidak pernah yang namanya punya aplikator kompetitor sampai sekarang. Gitu. Ya. Nah balik lagi ke ODGJ nih. Iya. ODGJ sempat cerita soal Kang siapa namanya?
Rookie of the Year siapa? Oh, Fandi Tindaon. Oh iya, Fandi. Fandi Tindaon. Nah itu dia ini apa dalam waktu cuma berapa bulan? Sebulan. Sebulan dari Driver baru. Mitra baru, udah gitu kebetulan beliau adalah rekanannya PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. Oh, iya. Baru bergabung. baru langsung bergabungnya ke situ. Baru bergabung. Setelah sebulan tiba-tiba ketemu sama saya tuh di Kota Baru Parahyangan tuh. Dengan bangganya dia bilang, "Oh ya saya udah 11." Jam berapa tuh? Setengah 7 malam. Setengah 7 malam, Iya. 11. Wah, hebat ya, saya bilang kayak gitu. Oh, kalau abang udah berapa? Saya 25. Udah gitu, setengah 7 malam. Oh, sepuh ya. Iya, sepuh. Kan ada setengahnya, gitu. Pu. Dia diem. Terus tanya, gimana cara dapatnya? Oke, sebentar, saya mau tanya dulu. Kamu tujuannya nge-Grab apa? Mau pengen beli mobil. Buat apa? Buat jadi driver Grab. Oh, kalau gitu kamu masuk komunitas saya sini. Keren. Iya. Iya. Dalam waktu 1 bulan, Dalam waktu 1 bulan, dia langsung naik langsung jadi jawara. Jadi saya Jawara yang 250 per bulan tadi. Iya betul. Jadi saya langsung patahkan anggapan orang-orang bahwa yang namanya seorang mitra Grab itu susah banget mencapai level jawara dari anggota. Saya patahkan dengan yang namanya Fandi Tindaon. Karena apa? Karena ketika dia gabung sama yang namanya komunitas saya langsung pecut dia. Saya tanya, kamu suka ngalong? Suka, bodoh. Iya, ngapain kamu ngalong di Bandung? Nggak worth it. Pertama, nggak semua tempat potensial di Bandung itu bagus untuk ngalong. Yang kedua nih, badan kamu. Nggak worth it. Kamu bangun jam 4 mau nggak? Mau. Pulang kamu jam 10 mau nggak? Mau. Ya sudah, ikut bareng. Nurut sama saya. Sebulan, langsung jawara, langsung dia 450 trip sebulan. Wow. 450. 450. Tadi aja minimnya 250. Iya. Dan 2 minggu setelah dia gabung di komunitas saya, dia langsung ngambil program Sahabat Sejati yang kepemilikan 220.000 per hari. Dan sampai sekarang dia masih. Umurnya 23 tahun. Waduh, masih adik-adik. Iya, nah iya, jadi gini Bang, saya selalu interest sama mitra-mitra yang baru. Kenapa? Karena mereka belum pernah kena sama yang namanya toksik. Bener. Jadi Belum tercemar lah belum dia. tercemar. Jadi lebih mudah bagi saya untuk memberikan dia pengaruh yang baik. Masukan-masukan. Lebih gampang. Lebih mau dengerin gitu. Tapi Ya. saya perlu juga driver yang pala batu di grup saya. Jadi saya sengaja undang driver lama. Supaya berdebat sama saya, supaya dilihat sama yang baru. Habis itu baru saya kasih yang namanya hasilnya. Baru driver lama itu diem, yang barunya pasti nurut sama saya. Jadi harus saya kasih perbandingan. Karena driver yang lama itu selalu komplain, ngeluh, komplain, dan komplain. Mati aja lu. Dimarah-marahin. Saya suka takut. Saya takut dimarah-marahin. Ya, berarti udah kelihatan Bang. Om David tegas orangnya. Tapi apa gunanya sih, Kang? Guna apa? Ngurusin driver-driver lain? Kan ya udah, kan nggak ada ngaruh ke penghasilan, malah ngebuang-buang waktu kan? Mereka datang sama saya. Buat diomel-omelin mereka datang. Kagak dong Bang. Diomelin mulu. Iya, belanja. Iya. Rata-rata keluarga baru. Rata-rata beli token. Rata-rata beli galon. Rata-rata menggantungkan hidupnya sama yang namanya Grab. Ketika dia datang minta tolong, masa saya diam? Saya bantu. Lebih ke sisi kemanusiaan aja tuh ya. Iya, saya pernah ngerasain susah, jadi saya bantu. Tapi kamu harus nurut sama saya. Kamu percaya nggak bahwa yang namanya satu aplikator kamu bisa dapat uang? Percaya, oke. Ya sudah, ikut sama saya. Ini teman-teman di Bandung kalau mau nggak usah gabung dulu deh, debat dulu deh, mau nggak? Iya. Debat dulu aja deh. Rasain Ayo, dah. sini. Kalau gabung kayak narik orang buat gabung kayak Karena MLM banyak, kan. karena banyak saya lihat itu driver-driver itu dia yang namanya punya pengertiannya sendiri. Ya. Dia punya yang namanya pemahamannya sendiri. Saya bilang gini,
Kalau kita terlalu sering berpikir dengan yang namanya pengertian kita sendiri, bahwa si Grab ini tidak adil, bahwa si Grab ini nyebelin, bahwa si penumpang ini ya segala macam, kita nggak akan pernah bisa punya waktu buat yang namanya cari uang. Iya. Gitu. Jadi berhenti untuk di situ. Sekarang kita fokus dulu nih. Karena memang ini sih biasa di lapangan kan. Iya. Dan Lebih penjelasan- valid kalau Bener, nanya ke Bang. Bener, yang bener, ngerjain valid. sendiri Iya, kan. dan saya bantuin Bang. Kadang-kadang waktu itu pernah tuh dia nggak tahu mau ngapain. Saya sampai matiin aplikasi. Saya WhatsApp call sama dia. Saya dampingi dia. Dia ikut di belakang saya kemanapun sambil saya matiin aplikasi. Sampai dia dapat penumpang. Habis dapat penumpang, saya bilang SS. Posting di grup. Begitu posting di grup, saya langsung bales. Kamu drop off di Dago Suites Apartemen jam 8, berarti masih ada momentum pagi. Kamu diem di sana 15 menit, kalau misalnya nggak ada, kamu ke Menjangan. Menjangan itu yang di atasnya Universitas Parayangan, di sana potensial sampai jam 8:15. Jam 8:15 nggak ada, kamu turun ke bawah. Diturun ke bawah setelah Hotel Amaris itu, kamu bisa nongkrong di situ 15 menit. Di situ nanti kamu bisa dapat yang namanya Jardin Apartemen. Jadi saya kasih tahu kemungkinan bisa dapat penumpang itu di mana aja. Apa tuh titik-titik tuh ya? Iya saya hafal ya karena memang saya belajar kan. Saya tahu kemungkinan bahwa si A ini berangkat dari OCBC Niaga namanya dari Dago Suites Apartemen namanya Andina. Dia berangkat jam 7:26, dia akan drop off di OCBC Asia Afrika. Nanti dari situ saya pasti akan ke Sudirman. Gitu loh. Kalau misalnya dari Dago Suites Apartemen misalnya saya dapatnya 8-15 misalnya ke Bina Potensia Jalan Sutami, berarti dari situ saya akan ke Gold Star 360 Jalan Damder. Pola tuh ya? Iya. Pola. Karena rutinitas, Bang. Iya, Kita pasti dapat. Kenapa saya yakin dapat? Karena akun saya Jawara. Saya pasti dapat. Akun saya IDR saya cukup. Kan sistemnya Grab yang sekarang itu adalah IDR yang besar itu memperbesar kemungkinan kita dapat order apabila ada yang namanya orderan tunai. Dan itu sudah saya buktikan. Saya jemputnya 2 kilo, 1,7. Padahal ada 40 mobil tuh di situ di stasiun, tapi saya yang dapat. Ke Jakarta lagi. Tunai 800 berapa gitu. Iya. IDR saya waktu itu cukup untuk ke Jakarta. Saya selalu taruh patokan saya untuk rental paling lama. Karena Grab memotong 20%. Sorry, IDR ini apa sih? Deposit. Depositnya berapa biasanya? Ya cukup untuk potongan 20% ke Jakarta. Sekitar 150.000. Nah, ini deh, kita langsung masuk ke tips deh. Iya. Kalau iya kan, kalau lagi berangkat dari rumah jam berapa Saya berangkat dari rumah jam 6:05, kalau paling lambat jam 6:15, harus sampai di sekolah anak saya jam 6:37, kalau nggak jam 6:40, habis itu saya baru nyalain aplikasi. Nah, itu deposit berapa tuh? Berangkat dari rumah tuh deposit minimal berapa? Saya 200. 200.000 tuh ya? Iya 200.000. Karena gini, ketika kita yang namanya dapat orderan tunai, ya kan? Sekarang sistem Grab yang baru itu akan masuk ke dalam dompet tunai semuanya. Jadi otomatis IDR itu nanti akan kebabat habis. Nah saya nggak mau repot-repot lagi apa. Jadi dari malam itu saya udah yang namanya ngisi lewat Grab Merchant. Karena saya percaya bahwa ketika saya yang namanya beli IDR dari Grab Merchant, saya akan dapat benefit dari situ. Jadi saya tidak pernah menyarankan dan saya selalu menyarankan sama teman-teman mitra untuk kalau misalnya top up IDR harus lewat Grab Merchant. Karena itu pasti akan ada poin. Mau 50, tapi minimal 50.000 gitu loh. Kalau misalnya cuman isi 10.000 ngapain lu mau token listrik? Ngapain dia bilang kayak gitu? Isinya 50.000, 100.000. Tapi saya nggak punya duit. Jual apa aja yang ada di rumah lu, gue bilang kayak gitu. Kan modal. Benar. Lu mau ngapain? Mau nyari duit kan? Lu harus ada modal kan? Masa lu modal nggak ada sih 200.000? Iya. Gue mau nanya sih, semiskin-miskinnya lu jadi mitra Grab, apalagi yang namanya punya yang namanya mobil pribadi, masa nggak punya sih 100.000 untuk di top up? Kan nanti kan balik juga gitu loh. Iya. Kenapa lu mesti yang namanya top up IDR 10.000? Minum. Kesel saya. Iya, gimana bisa dapat orderan tunai gitu loh. Iya. Enggak gini, analoginya gini. Benar. Mau mancing ikan paus, Iya. tapi pakai kailnya pakai ikan teri. Iya bener sih, ya dapetnya cere-cere juga udah. Makanya Rian, tadi lu mau gitu. mancing tuh, kata lu mau mancing Rian. Kan gitu loh. Jadi kalau misalnya mau mancing long trip, apa segala macem, ya nggak. Terus gimana saya udah IDR besar tapi yang namanya saya nggak dapat yang namanya long trip.
Itu pertanyaan yang paling bodoh yang pernah saya akhirnya saya jelaskan lagi bahwa yang namanya driver Grab itu harus punya yang namanya history trip. Gitu loh. Saya misalnya saya pasti akan kalah sama driver-driver yang di sini yang sering ngetem di Cibispak. Ketika hari kedua misalnya saya jadi mitra Grab di Jakarta. Kenapa? Karena histori teman-teman yang lain jauh lebih kuat karena mereka sering dapat di sini. Ya sabar sampai dapat yang namanya histori spot di sini. Semakin sering saya dapat histori spot di sini semakin kuat, semakin mudah juga saya mendapatkan orderan. Demikian juga ini analisa saya. Ketika yang namanya ada long trip nggak kita cancel, kita ambil. Nanti akan terbentuk tuh. Mau trip pendek, mau trip jauh, pasti masuk ke kita. Itu yang saya baca. Jadi kalau misalnya saya dalam satu hari itu bisa menerima long trip misalnya 3, 4 gitu. Waktu itu pernah saya 3 hari berturut-turut Bang ke Jakarta. 3 hari berturut-turut? 3 hari berturut-turut ke Jakarta. Kalau kayak gitu pulangnya ngosong nggak sih? Ngosong. Iya. Tapi kan pinter-pinter kita. Jangan minta biaya tambahan sama penumpang. Bodoh. Nanti kalau misalnya lu dilaporin mampus lu. Di depan lain, di belakang lain. Di depannya ramah-ramah, di belakangnya nusuk. Mampus kita. Kena yang namanya kode etik. Overcharge. Mati aja lu. Minum. Iya, yang ditakutin gitu. Iya. Dikasih mah dikasih. Iya. Tapi ntar laporan juga tetap. Pintarlah kita berkomunikasi dengan penumpang gitu loh. Kasih tahu bahwa Grab memotong 20%, itu belum termasuk sama biaya tol. Berarti nanti bersihnya pulang berapa? 300.000. Oh, berarti tolnya berarti nggak ada. Ya gitulah ya kalau misalnya penumpangnya kalau misalnya bapak ibunya lagi ada sedikit rezeki lebih, wah, saya senang banget tuh bisa dapat yang namanya supaya saya bisa diongkosin pulang. Akhirnya tergeraklah hati dia. Dilebihin lah 100.000. Jadi itulah gunanya komunikasi kita sama penumpang dengan baik dan benar. Bagaimana yang namanya ketika namanya senyum, sapa, salam. Jangan diem di dalam mobil ketika kita ngejemput di stasiun. Penumpangnya capek-capek naikin bagasi ke belakang. PA, saya bilang kayak gitu. Servis itu penting ya? Iya penting, kita naikin. Itu apalagi misalnya orang tua, ya kan? Oh iya bener. Dede pakai celana gemes kan repot gitu loh bawa yang namanya bagasi. Iya Kan kita bantu gitu loh kan. Kita bantu gitu loh. Betul. Dek, boleh abang bawain? Gue tampar juga lu. Iya. Kenapa ditampar? Iya gitu. Iya.